kalimat wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami menjadikan kamu, wahai sekalian umat Nabi, ummatan wasatan, umat yang wasat. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, wasat artinya mukhtar. Mukhtar, terpilih. Maksud daripada umat terpilih di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memilih daripada sekian ramai hamba-hambanya untuk menjadi umat kepada Nabi yang terbaik. Pilihan Allah melalui kehendaknya menjadikan umat ini sebagai umat Nabi Muhammad, bukan umat nabi-nabi yang lain. Perbezaannya antara umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi yang lainnya adalah umat ini adalah lebih mulia berbandingkan umat-umat kepada nabi-nabi yang lain. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan sebagai umat Nabi, itu bukan kehendak kita. Bukan kita yang minta. Bukan kita yang merayu. Tetapi ini pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijadikan sebagai umat kepada Nabi yang terbaik, sehingga kita menjadi mulia berbandingkan umat yang terdahulu, disebabkan oleh karena kehendak Allah untuk menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita ditakdirkan untuk menjadi umat kepada nabi-nabi yang terdahulu, walaupun dalam keadaan iman, tetapi kita tidak akan menjadi lebih mulia daripada umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apakah yang ada pada kelebihan umat ini? Banyak sekali. Ada Al-Habib Al-Allamah Al-Muhaddith Imam Al-Haramain, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada tulis buku namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, satu buku seperti ini. Menceritakan tentang kemuliaan umat baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah umat ini memiliki keistimewaan, amalnya sedikit tapi pahalanya berlipat kali ganda. Umat ini dianugerahkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Tidak ada pada umat yang terdahulu yang ia lebih baik daripada 1000 bulan. Umat yang terdahulu tak ada Lailatul Qadar. Kewajiban puasa ada pada umat terdahulu, tapi malam Lailatul Qadar yang ianya lebih baik daripada 1000 bulan pada satu malamnya adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini kemuliaannya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang singkat, pahalanya banyak. Orang yang berpuasa selama 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka ia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Dan ini juga bahagian daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini adalah umat yang singkat umurnya. Umat ini umat yang umurnya tidak lebih panjang daripada umat yang terdahulu. Tetapi ibadah dan amalnya, pahalanya lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Umat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan menjadi umat yang awal masuk syurga. Sebelum umat-umat yang terdahulu, walaupun zaman keberadaannya di dunia, kita adalah umat yang ada di akhir zaman. Setelah kita tak ada lagi Nabi, setelah kita adalah, setelah umat Nabi Muhammad yang akhir, tidak akan apa berlaku kecuali hari kiamat sahaja. Kecuali yang berlaku hari kiamat sahaja. Dah tak ada lagi Nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian, umat ini umat terakhir, tapi yang pertama memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada permintaan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Katanya, "Ya Rabb, saya mendapati dalam Lauhul Mahfuz ada umat yang kalau berazam untuk berbuat kebaikan, tapi perbuatan baik itu tak dilakukan. Azam saja. Kamu beri ia pahala. Jadikan mereka itu umat aku." Kata Nabi Musa. Allah menjawab, itu umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tanya balik, "Ya Allah, saya mendapati dalam Lauhul Mahfuz sifat umat yang kalau berazam berbuat kebaikan,
lalu dilakukan, engkau beri 10 pahala. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. yakni amalnya 1, pahalanya 10. Azam nak beramal tapi tak diamalkan, diberi juga 1 pahala. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ya Rab, saya mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu umat yang kalau berazam melakukan maksiat lalu tak dibuat, engkau beri ia pahala karena tak jadi melakukan maksiat. Jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Ya Rab, saya mendapati dalam Lauhil Mahfuz satu umat yang kalau berazam melakukan maksiat lalu dilakukan itu perbuatan maksiat, engkau hukum dia dengan 1 dosa. Jadikan dia umatku. Allah menjawab, itu umatnya Nabi Muhammad. Tadi kalau berbuat pahala, melakukan 1 perbuatan pahala, perbuatan taat, pahalanya 10. Ini melakukan 1 dosa, bukan 10 dosa, bukan 10, melakukan 1 maksiat, bukan 10 dosa, tapi 1 dosa. Jadikan dia umatku juga, karena dosanya itu hukumannya kecil. Katanya itu umatnya Ahmad. Karena ya Rab, aku mendapat dalam Lauhul Mahfuz umat itu umat yang akhir, tapi dia golongan umat pertama masuk surga. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Setiap Nabi minta, Nabi Musa, kemuliaan demi kemuliaan untuk umatnya, segala kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab yang demikian, kata Nabi Musa, ya Rab, engkau jadikan semua kebaikan ini untuk Ahmad dan umatnya Ahmad. Jadikan saya sekali umatnya Ahmad, kata Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku dah anugerahkan engkau jadi nabi, jadi rasul, aku dah bercakap dengan engkau, jadilah engkau yang bersyukur, jangan minta yang lain lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhasil, kemuliaan-kemuliaan yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya, Allah berikan semua kemuliaan itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat yang amat bertuah karena dijadikan oleh Allah bukan hanya sebagai seorang beriman kepadanya, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Kata beliau, kamu adalah peruntukan yang Allah jadikan untuk aku, dan aku adalah nabi yang diperuntukkan oleh Allah untuk kamu. Dan sebaik-baik peruntukan yang Allah berikan kepada kita adalah peruntukan Nabi Muhammad untuk menjadi nabi kepada kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan makna yang pertama pada kalimat wasatan, umat yang tengah, maksudnya umat yang terpilih. Umat yang terpilih. Dalam Sahihul Bukhari ada juga dinyatakan bahwasanya Allah menyembunyikan kemuliaan dan rahasia yang besar pada hari dalam 1 minggu. Maka diberi peluang oleh Allah kepada Bani Israel untuk memilih. Orang-orang Yahudi memilih hari yang dimuliakan, yang mereka menyangka kalau segala kemuliaan yang ada pada hari itu Allah simpan pada hari Sabtu. Maka mereka memilih hari Sabtu, Sabat, yang dijadikan hari besar bagi mereka. Kaum Kristen diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk memilih hari yang mereka besarkan dan menyangka hari itu adalah hari yang Allah muliakan. Mereka pilih hari Ahad. Tapi hari yang mulia itu yang ada pada hari Jumat, Allah sendiri yang pilihkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pada Sabtu dan Ahad, umat terdahulu pilih sendiri. Pada hari Jumat, Allah yang pilihkan untuk umat ini, karena di situ Allah simpan rahasia kemuliaan yang ada dalam 1 hari dalam 1 minggu. Dengan demikian umat ini umat yang terpilih disebabkan oleh karena kemuliaan dan terpilihnya baginda Rasulullah berbandingkan kepada umat-umat yang terdahulu. Fajazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa
أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم.